Kalau sekarang Mbak Ismi sudah memiliki berapa anak? 3, alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun yang kemarin kehamilan kedua seperti itu, terus dikasih sama Allah gantinya ya di Alhamdulillah. kehamilan yang ketiga dan juga keempat itu semuanya lancar. Alhamdulillah lancar. Ya meskipun sempat ngerasain baby blues apa waktu itu di kehamilan ketiga anak kedua. Oh, kehamilan ketiga pernah merasakan baby blues? Pernah. Padahal udah yang anak ketiga gitu ya. Kalau saya Jangan kan salah. mikir, saya mikirnya kan mungkin baby blues itu bisa dirasakan ketika baru-barunya menjadi ibu. Oh bukan. Oh, tidak ya? Oh tidak. Waktu dulu itu yang anak kedua itu karena ketakutan yang habis keguguran anak kedua. Mm-mm. Jadi dokter kandungan yang ada di Lumajang itu menyarankan saya untuk periksa ke dokter yang di Surabaya yang dulu yang rujukan internal Oh, iya. maternal dulu karena ada riwayat tukso sebelumnya belum diobatin. Oh, Belum diobatin, hamil duluan, begitu ceritanya. Jadi Iya. dalam proses hamil itu ada ketakutan, terus apa ya? Jadi perasaan itu nggak enak, apa-apa itu nggak enak. Jadi sensitif banget untuk masalah kehamilan. Ternyata ujungnya ke psikologis anak. Sekarang saya baru rasakan. oh gitu. Jadi dulu itu waktu kehamilan yang ketiga, saya ngerasa sudah berjuang mati-matian karena 2 minggu sekali harus ke Surabaya. 2 minggu sekali harus ke Surabaya, yang suntik penguat, yang dipuser gitu. Aduh banyak sekali. Ngilu loh. Terus tes tukso, tes apa, tes ini, tes itu, banyak sekali rangkaiannya. Saya merasa mungkin saya sombong ya waktu itu. Saya merasa saya sudah berjuang mati-matian gitu. Pengennya sih lahiran normal. Oke. Ternyata lahirannya harus sesar waktu itu karena bayi terlalu besar. Oh. Bayinya terlalu besar terus pinggul sempit gitu. Oh, jadi harus operasi. Harus operasi gitu. Jadi setelah operasi ternyata mungkin karena saya nggak terima. Saya nggak terima karena saya operasi mungkin. Jadi penyembuhannya sangat lama sekali. Dulu saya baru bisa jalan itu pasca operasi 3 bulan. Baru bisa jalan. Baru bisa jalan. Sebelumnya itu kemana-mana harus dipapah. Kamar mandi masih dimandikan. Oh, jadi itu yang membuat Iya. Yang membuat saya itu jadi semakin marah ke diri sendiri. Kenapa sih saya harus sesar? Kenapa sih penyembuhannya lama sekali? Gitu. Kenapa sih? Jadi ujungnya saya nggak menikmati jadi seorang ibu. Saya nggak mau ke anak saya sendiri waktu itu. yang kedua ini ya. Yang kedua, jadi yang nyusuin tuh suami. Karena kan alhamdulillah saya diberikan ASI yang sangat lancar. Jadi mau nggak mau saya tetap harus pumping untuk mengeluarkan ASI. Iya. Kalau enggak ya ibu-ibu pasti tahu sendiri lah. ASI kalau tidak dikeluarkan rasanya kita kayak ketumpukan 2 gunung Semeru gitu ya. Bener. Rasanya berat, sakit, kaku gitu. Benar. Jadi setiap sakit, PD sakit itu suami langsung kasih botol pompa ya, pompa ASI. Setelah saya pompa, saya bilang ke suami, udah buang aja. Ternyata sama suami itu dikumpulin dikit-dikit buat nyusuin anak nggak sama saya waktu itu. Saya nggak mau karena Selama 3 bulan. saya ngerasa gara-gara anak ini saya bisa sakit kayak gini. Oh ya Allah. Jadi, nah itu kebodohan saya. Jadi ternyata setelah anak saya yang ketiga ini sudah berusia 2 tahunan, dia seperti merasa tertolak ibunya sendiri. Jadi dia nggak mau ngomong, nggak bisa ngomong waktu itu. Padahal kan di masa yang setelah Mbak merasakan udah selesai baby bluesnya kan sudah mulai mendekati ya. Sudah mulai saya sudah minta maaf ke anak saya, kan katanya harus tetap minta maaf meskipun dia masih nggak ngerti ya. Tetap saya sudah minta maaf waktu itu. Cuma ternyata dia lebih sensitif, terus dia lebih penakut karena psikologis waktu saya hamil saya merasakan dua-duanya. Saya lebih sensitif ke orang karena takut, saya lebih penakut waktu itu karena balik lagi karena takut terjadi
seperti kehamilan sebelumnya. Ternyata apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan sewaktu kita hamil, ternyata itu ngefek Dirasakan. ke janin, dan ujung-ujungnya kita balik lagi, kita lagi nanti yang akan menghadapinya. Oh. Jadi waktu itu anak saya usia mau 2 tahun. Ya mau 2 tahun, itu sebelum 2 tahun. Mau 2 tahun itu nggak ada kosakata sama sekali. Sama seperti kakaknya yang pertama ya. Waktu itu saya mikirnya, oh kayaknya kayak kakaknya yang pertama deh. Oke. Nah, saya cek ke dokter Alia. Itu nggak ada gangguan sama sekali, nggak yang telinga kotor, yang kayak yang pertama itu enggak ada. Ternyata memang dia speech delay. Akhirnya setelah saya bawa, jadi langkah yang pertama yang saya lakukan, yang pertama bawa ke dokter THT dulu. Setelah tahu tidak ada masalah dengan telinganya, saya bawa ke dokter tumbuh kembang. Alhamdulillah sudah ada waktu itu di Lumajang. Oh, sudah ada. Di dokter tumbuh kembang, setelah dicek ternyata memang speech delay, sudah didiagnosa speech delay waktu itu. Oh. Dan sebenarnya dianjurkan untuk terapi di Surabaya waktu itu karena kendala mobile ya, ada bayi juga. Kan saya sudah melahirkan anak ketiga waktu itu, kakaknya umur 2 tahun. Oh, jadi kakaknya seharusnya apa ya, masih ada pendampingan gitu kan ya. Terus ternyata Mbak Ismi sudah ada bayi. Alhamdulillah dapat rezeki lagi waktu itu. Jadi mungkin karena saya mabuk waktu itu ya, mabuk kehamilan yang selanjutnya itu, jadinya anak yang kedua nggak begitu deket sama saya, terus juga sering dibawa sama neneknya. Jadi memang saya merasa memang kurang komunikasi waktu itu. Jadi sampai akhirnya dia speech delay. Oh, kalau speech delay sendiri yang Mbak Ismi tahu gitu ya, itu tuh disebabkan karena apa sih? Kalau dari pengalaman saya ya, mungkin beda-beda ya dari pengalaman orang lain. Kalau dari pengalaman saya yang saya tahu, karena kondisi saya waktu itu yang hamil lagi, jadi saya merasa kurang waktu dengan anak saya. Jadi saya merasa saya kurang komunikasi, saya kurang menstimulus perkembangannya waktu itu. Jadi dia lebih banyak di neneknya. Jadi di neneknya waktu itu masih belum ada teman sebayanya. Oh iya. Jadi dia kurang teman waktu itu, apalagi waktu parah-parahnya COVID. Oh iya. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. nggak keluar sama sekali, meskipun ada tetangga anak kecil kan, itu masih worry banget, kita nggak keluar kemana-mana waktu itu. Terus juga ditambah kakaknya sekolah. Kakaknya sekolah sampai sore, jadi nggak ketemu, jadi bener-bener jarang interaksi. Kita baru ketemu lagi kumpul lengkap itu sore sama anak-anak. Jadi jarang sekali saya komunikasi karena kondisi saya waktu itu yang mabuk, yang parah untuk yang ketiga ini. Jadi akhirnya anak saya kurang komunikasi dari saya, terus juga kurang stimulasi dari saya, sampai akhirnya dia speech delay.